Ini adalah ya daerah pertempuran hebat antara Banteng dan Beruang. Pertempurannya sangat hebat sekali. Sekarang saya tanya, apakah jika sedang pertempuran hebat di mana Banteng dan Beruang sedang saling serang menyerang, apakah kita masuk ke dalamnya sehingga kita merisikokan diri jangan ikut ketembak? Jadi pertanyaan saya, apakah kita akan ikut ke daerah ini sehingga kita bisa menjadi sasaran-sasaran peluru nyasar, sehingga kita bisa kena peluru nyasar? Saya menyarankan, saya tidak mengatakan, saya menyarankan tidak boleh. Saya hanya menyarankan sebaiknya dihindarkan. Nah, kalau Anda mau masuk juga, silahkan, akan tetapi coba time frame-nya dirubah dulu ke time frame yang lebih rendah. Kalau sebagai trader, kalau sebagai investor bisa aja Anda rubah ke monthly atau weekly, karena kemungkinan di monthly atau weekly ini masih di daerah hijau. Kita lihat nih. Tapi kan Anda trader. Oke, saya rubah sekarang ke monthly. Jangankan ini, ternyata monthly pun di daerah awan. Nah, itu sebabnya Anda lihat kan sekarang antara Beruang dan Banteng terus saling serang menyerang, naik turun, naik turun, naik turun, tidak pernah menembus awan itu ke atas. Monthly ada sudah mengatakan demikian. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya IHSG. Nah, weekly-nya masih di atas tetapi sedang ke bawah. Oke, bisa-bisa saja Anda pakai chart weekly, masih aman. Ya. Tapi jika Anda trader, kan Anda bukan di weekly, akan tetapi di daily chart. Daily chart daerahnya masih di daerah yang kalau Anda ingin terhindar dari peluru nyasar di daerah pertempuran hebat antara Beruang dan Banteng, di sini sebaiknya Anda tidak melakukannya. Apalagi jika daerahnya berada di daerah betul-betul yang sangat berbahaya. Nah, daerah tersebut, daerah-daerah ini akan mulai aman jika Anda melakukan tradingnya follow the trend ketika dia uptrend. Ketika dia uptrend, ya. Nah, ini mengapa sekarang, apalagi Anda yang tidak sabar, yang istilahnya emosinya tidak bisa terkendali, Anda akan kena pengaruh. Ini gimana sih? Seperti main yoyo aja, naik turun, naik turun, naik turun. Ya iya, jelas-jelas ilmu Ichimoku mengatakan bahwa jika saham itu berada di daerah yang di daerah awan kumo, maka dia sementara tidak akan kemana-mana dulu. Gerakannya akan terbatas, naik ya di sini-sini aja, di daerah demarkasi peperangan. Jadi oleh karena itu 26 hari yang akan datang bisa diprediksi bahwa sementara IHSG masih akan tertahan oleh garis 6.000 sekian lagi. Nah, bahayanya lagi jika IHSG ini, oke, di saat kemarin ini naik kan, oke.
kemungkinan dia masih akan tertahan oleh garis resistannya di atas batas awan kumuh. Alangkah bahayanya kalau dia begini. Nah, Anda menunggu dia kalau mau aman, saat ya keluar ke atas. Jadi saya kembali bahwa berdasarkan Ichimoku science, Ichimoku trading strategy, jelas-jelas Hosada mengatakan jika Anda beli dan mengikuti Dow Theory, always avoid, selalu hindarkan ya daerah-daerah sedang bullish, lalu daerah-daerah yang konsolidatif. Nah, bisa Anda melakukan ya, bukan jika Anda scalper, Anda intraday traders, please ganti time frame-nya ini ke time frame yang lebih pendek ya. Anda ganti time frame ini yang saya lihat, yang saya tandai ya, daily ini ke time frame yang lebih pendek, ke 4 jam, ke 3 jam, ke 2 jam, ke 1 jam, ke 30 menit, dan selanjutnya, karena mungkin saja ini berbeda ya tampilannya dengan daily time frame. Nah, apa yang sedang disiapkan oleh Pak Angelo dan saya adalah kita membuat aplikasi yang bisa secara otomatis Anda bisa memperoleh buy all sell signal di dalam intraday charts, di dalam day chart. Pak Angelo, saya mau bertanya, nanti aplikasinya kita ada buy and sell signal di intraday juga nggak ya Pak Angelo? Untuk signal di chartnya, tampilan label buy and sell signal di chartnya ada yang di intraday. Intraday ya. Bagi mereka-mereka yang ingin trading cepat, nanti di dalam aplikasi Ichimoku, G-Club Ichimoku dan yang akan dikeluarkan oleh saya dan Pak Angelo, ada sinyal-sinyal intraday ya. Oh, yang masa saya nggak boleh trading terus? Saya mau trading, oke. Anda silahkan time frame-nya dirubah oleh Anda ke time frame yang lebih rendah, lebih pendek, dari jam-jaman ke menit-menitan. Demikian ulasan saya mengenai ISG, yang saya simpulkan bahwa Anda ya akan mengalami keadaan ini selama 26 hari yang akan datang, sesuai yang digambarkan oleh Ichimoku, bahwa Anda hanya akan bergerak di daerah-daerah sini saja. Nah, saran kita adalah tunggu ya, sarannya tunggu IHSG keluar ke atas, baru di daerah ini Anda bisa melakukan beli. Demikian ulasan saya mengenai IHSG. Selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Angelo untuk mengadakan ulasan. Pertama, ulasan berdasarkan Amtad Charts, kedua menjawab pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan tentunya jika ada saya mute dulu, ada yang teriak barusan. Jika ada tambahan Pak Angelo mengenai rencana aplikasi yang akan kita keluarkan dari G-Club
ya, yaitu Ichimoku. Bukan Ichimoku saja yang akan kita keluarkan, akan tetapi aplikasi tersebut akan ditambahkan lagi ada beberapa, malahan mungkin datanya yang akan kita sampaikan bukan data teknikal saja, bukan data Ichimoku teknikal saja, akan tetapi mungkin juga akan kita tambahkan dengan sinyal-sinyal non Ichimoku. Ditambah lagi akan ditambahkan juga dengan data-data tentang data-data fundamentalnya, ya. Nah, di samping data-data fundamentalnya, kita juga akan lengkapi lagi dari waktu ke waktu dengan data money management. Kita harapkan maka dalam satu waktu kita bisa link ke sekuritas tertentu, sehingga dengan klik, misalnya Anda melihat ada buy signal di G-Club Applications, lalu Anda klik, langsung Anda akan terhubung ke sekuritas Anda dengan bisa melakukan buy and sell. Nah, sinyalnya bukan buy saja, akan tetapi juga akan keluar sinyal sell. Dan lebih dari itu, aplikasi yang akan kita keluarkan akan berlaku, akan valid juga. Sedang betul-betul disiapkan oleh Pak Angelo, akan valid juga bukan hanya untuk saham, akan tetapi terutama juga Pak Angelo menyiapkannya untuk forex. Jadi kita kembangkan aplikasi kita ini bukan hanya untuk saham, tetapi juga untuk forex. Mungkin kalau Pak Angelo bisa menyiapkan data feed-nya, mungkin juga saham-saham luar negeri, terutama Amerika. Demikian penjelasan saya atau ulasan saya di akhir minggu ini. Selanjutnya, saya persilakan Pak Angelo untuk memberikan ulasannya mengenai AMTA dan lain-lainnya. Pak Angelo, silakan. Siap, yang saya langsung share ya. Terlihat ya? Lihat. Oke. Kita lihat dulu IHSG. IHSG masih dalam upayanya untuk gambar belum berubah, masih bearish ya. Oke. Masih berupaya untuk rally ya, menuju uptrend. Dia sebetulnya sudah tembus resisten di 6011, tapi masih ada resisten lagi di sekitar 6070. 6070. Nah, kalau ini tembus baru itu akan oke banget ya. Kita lagi tunggu itu. Sebenarnya sekarang sih juga sudah oke ya. Kita bisa lebih luasa dalam mencari saham-saham yang bisa menghasilkan capital gain maupun profit buy and hold. Nah, sekarang kita akan lihat ya, BBHI tetap sama ya, karena tidak ada MMR yang naik. Jadi kita bagi yang jangka pendek jangan dulu, karena kita seharusnya sudah jualan. Oh sorry, yang kemarin itu ada bottom fishing. Bottom fishing ini berarti yang ikutan jualnya Senin ya, karena itu 2 hari, kecuali kalau nanti ada MMR naik baru bisa di hold lebih lama. Tapi kemungkinan sih Senin nggak ada yang naik nih. Jadi Senin harusnya sudah jualan, lalu tunggu bottom fishing lagi atau tunggu nanti MMR naik lagi ya. Oke, Agro juga sudah expire, maka kita hanya trading di bottom fishing. Kemarin ada bottom fishing, berarti Senin kita harus jual ya, kecuali kalau MMR naik lagi dan memang belum ada resisten big player yang baru, karena ini belum ada volume yang gede ya. Jadi kita mungkin tunggu sampai MMR naik setelah ada resisten yang baru. Tapi ini masih oke dari bottom fishing, jualnya hari Senin. Oh ya, trennya bagus nih. Kalau trennya bagus bisa jualnya dalam 5 hari ya. Berarti jualnya hari Jumat. Jualnya hari Jumat masih bisa nih untuk agro. BBH tadi gimana?
BBHI. Oh, ini juga bagus ya trennya, jadi bisa jualnya besok atau hari Jumat ya. Oke, BRIS. BRIS 3, ini hot bandar kalau ini namanya 44-nya naik. Ada bottom fishing lagi dikasih murah, silahkan nih langsung ikutan ya. Mudah-mudahan hot bandarnya berlanjut dengan naik lagi 44-nya. Jangan disia-siakan nih karena dia masih murah banget nih. Kalau toh ada selling pressure gede yang bikin berat, tapi ini demand powernya ada lebih dari 1 ya, jadi kelihatannya masih bisa sampai ke sekitar 2.900. Kalau tembus lagi itu baru oke banget sampai ke 3.700-an ya. Silakan ikutan BRIS nih. Inco. Wah, Inco belum nih, kita lagi tunggu di 4570, tapi demand powernya masih kalah ya dengan selling pressure, jadi mungkin akan agak berat nih pendakian. Jadi mungkin nggak dulu, kita pilih yang lain aja sampai ada demand power yang lebih oke. Enough. Wah, ini enough di daily chart. Di sini one day trading, sini one day trading, setelah itu nggak ketangkap ya karena volumenya spike. Ini ada one day trading juga, nggak terlalu profitable, tidak ada konfirmasi buy and hold ya, jadi mungkin ini masih riskan ya, takutnya dihajar turun seperti yang terjadi sudah ya, bahaya. Jadi kita tunggu aja ya, tunggu sampai lebih aman nih. Nah, kalau dia tembus 3410, nah itu yang kelihatannya baru betul-betul aman. MMR-nya akan naik dan itu pasti hot bandar ya. Jadi silahkan dipantau dulu untuk enough ya sampai lebih aman. Tebik. Tebik sudah expire, kita hanya bermain di bottom fishing dan kelihatannya bottom fishingnya cukup bagus ya. Yang bottom fishing di sini profit, di sini juga profit. 2 hari sini juga profit ya, masih bisa. Nah, hari ini ada bottom fishing lagi, jualnya hari Selasa. Jangan 5 hari karena ini sideways ya. Trennya kurang bagus. Jualnya hari Selasa bagi yang bottom fishing hari ini. Antam. Antam jangan dulu. Selling pressure masih kuat. Kalau ada demand power yang muncul karena penembusan resisten kecil ya demand powernya. Jadi jangan dulu. Bank. Bank memang sudah expire, jadi yang jangka pendek harusnya sudah jualan kemarin ya, harusnya sudah jualan kemarin. Nah, sekarang tinggal tunggu bottom fishing atau tunggu dia break 3330 plus 1% baru boleh ikutan lagi. Tapi bagi yang jangka panjang ya silakan di hold ya, cuman mungkin akan agak berat kenaikan karena ada selling pressure yang gede di atas ini ya. Jadi yang jangka pendek ditunggu sampai ada bottom fishing sampai 3330 plus 1% ditembus ke atas. Pailani MTK. Oh, ini one day trading. Nah, setelah itu sideways, hanya bermain di bottom fishing. Dan yang bottom fishing di sini kelihatannya masih menunggu sampai hari Selasa ya, karena ada bottom fishing lagi hari ini. Jadi silahkan ya di hold, jualnya hari Selasa ya untuk EMTK. Same juga sudah expire ya, sudah lewat 5 hari, jadi hanya di bottom fishing aja. Yang sudah bottom fishing hari ini jualnya hari Selasa, bukan 5 hari karena ini mulai sideways lagi ya seperti di sini ya. Jualnya hari Selasa atau tunggu 670 plus 1% baru ikutan lagi karena itu berarti demand powernya bertambah gede banget tuh. Silahkan dipantau dan ikutan untuk bottom fishingnya. Friend big playernya ada satu yang jualannya kecil, jadi kelihatannya dia akan koreksi dikit. Bagi yang jangka pendek sih ikutan jualan aja karena takutnya dia akan lama di sideways ini. Tapi yang jangka panjang silahkan di hold aja sampai ada selling pressure yang gede ya. Ini karena kecil banget jadi kita masih bisa pertimbangkan untuk hold. Sementara demand powernya gede ya. Silahkan dipantau nih untuk Friend. Kalau dia balik badan itu baru akan kencang lagi nih, yang satu ini.
TSPC. TSPC semua jualannya gede lagi, jadi jangan dulu. PHRI ASA nih mesti sabar ya. Sabar, oh malah udah jualan, tapi demand powernya gede, jadi memang harus turun dulu ke area demand power ini ya, di sekitar 2100. Dia tidak ada jualan, tanda-tanda jualan gede di atas ya. Kalau tak ada kecil nih, coba kita majuin ya, kecil ya dibandingkan nama demand powernya. Nah, kecil kan yang ini jualan dibandingkan ini kalah jauh. Jadi wajar kalau dia turun dulu, tapi nanti akan ketahan di sini baru kita bisa ikutan lagi kalau dia balik badannya. Jadi dipantau nih untuk ASA, harus sabar ya. Tapi begitu ditarik nanti akan sangat worth it ya. Mantap nih. ITMG. ITMG juga ada yang jualan walaupun nggak terlalu gede ya. Nanti dia akan, kita harapkan dia balik badan di area demand power ini. Jadi kita tunggu aja. Meskipun trading range-nya nggak menarik ya, cuma 9%. Antam udah kayaknya. Inco juga sudah. Dari Pak Hardi, LSIP. Belum ada yang buy and hold ya. Memang ada demand power, tapi demand power ini tidak didukung oleh aksi big player buy and hold. Jadi kita tunggu dulu sampai 1110 plus 1% ditembus. Nah itu baru akan ada demand power tambahan. Kemungkinan besar ini baru akan naik ya. Jadi dipantau dulu nih LSIP. INDF. INDF ya, ini 3 kelompok big player confirm buy and hold. Kita lagi tunggu lagi nih, kalau dia tembus ke atas 6.600 akan ada demand power baru yang menambahkan, maka pendekaiannya akan mantap nih. Ditunggu ya sampai penembusan 6.600 ya. Oke, ini masih oke, dipantau dulu. Tapi bagi yang sudah ikutan ya tunggu sampai masih ada waktu 4 hari lagi kesempatan dia naik, kemudian mudah-mudahan dalam 4 hari itu MMR naik lagi ya, sehingga bisa hold lebih lama. Cuman trading Indonesia kurang menarik ya, karena cuma 6,7%. Berikutnya ICBP. ICBP sama seperti INDF ya, ada demand power gede dan sedang menunggu demand power yang baru. Jadi bagi yang sudah ikutan silakan di hold, ditambah dengan bottom fishing nih. Bagi yang sempat beli murah juga di hold. Masih ada waktu 4 hari lagi ya untuk naik, termasuk untuk kenaikan MMR-nya. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan besar resisten ini akan dijebol ya. Jadi silakan nih ikutan untuk ICBP. Dari Pak Taufik, Akra. Akra belum ya, ini belum ada buy and hold, ini one day trading. Ini tidak naik MMR-nya, jadi kita tunggu bottom fishing dulu atau tunggu 3160 plus 1% ditembus ke atas, yang kemungkinan besar tetap akan berat ya, karena demand power-nya masih kalah dengan selling pressure yang gede di sini. Jadi hati-hati Akra, best. Batu licin. Jatuh dong. Ini sudah expire, jadi kita harusnya sudah jualan hari ini ya. Setelah itu kita tinggal tunggu bottom fishing atau tunggu penembusan 660 nih plus 1%. Baru akan ada MMR yang naik nih. Jadi ditunggu aja dulu ya, dipantau bagi yang sudah jualan hari ini. Yang belum jualan sebaiknya jualan dulu ya, takutnya nanti malah berbalik, dia koreksi cukup dalam. Sayang ini kurang liquid ya, cuman 370 juta rupiah per hari rata-rata nilai transaksinya. Oke, silakan dipantau nih untuk best bagi yang ingin ikutan trading kecil ya, jangan gede-gede. PRDA. PRDA juga sudah expire ya, yang bottom fishing hari Rabu ya, jual hari ini harusnya sudah jualan nih, lumayan profitnya. Sekarang kita lagi tunggu bottom fishing lagi atau tunggu penembusan 4840 plus 1% baru akan menjadi demand power di sini ya. Kita tunggu dulu.
SPMA. SPMA. Oh, ini baru ada kemarin, baru ada adjustment ya, antara right issue atau apa ya. Oke, sekarang belum ya, masih baru jualan dengan selling pressure gede ya, demand power kecil banget. Jadi jangan dulu ya. Pak Stephen, BRMS. BRMS nih memang ada selling pressure ya, tapi demand power di sini kelihatannya masih akan menahan, dan kita lihat bottom fish-nya seperti di sini akan cukup bekerja ya. Jadi ini kesempatan bagus untuk beli. Ini lagi dikasih murah. MMR tidak turun ya, tidak turun. Masih ada waktu 1, 2, 3. Masih ada waktu 2 hari lagi untuk ditarik ke atas, lumayan tuh. Silakan nih, trading ini segede lagi 21%. Dan kalau 132 ditembus ke atas, itu akan luar biasa kenaikannya, karena demand-nya berarti gede banget ya. Silakan ya dipantau, diikutin untuk BRMS ya, karena ada bottom fishing dan masih ada 2 hari lagi untuk naik. Berikutnya PNBS. Sudah expire ya, jadi kita hanya trading di bottom fishing. Kemarin harusnya sudah jualan nih yang pegang. Bottom fishing ini berarti jualnya hari Senin ya. Dan ini sudah ini sudah mulai masuk ke sideways, jadi mungkin jangan dulu di hold lebih lama ya bagi yang bottom fishing. Kemarin jualnya Senin saja, kecuali kalau 162 plus 1% ditembus, baru kita bisa hold lebih lama ya. Oke, silakan dipantau tuh PNBS. DMMX. Ini masih sakti nggak nih? Masih sakti ya. Silakan nih bagi yang jangka panjang di hold aja, tapi yang jangka pendek harusnya sudah jualan ya. Kita lagi tunggu penembusan 1695 plus 1%, baru mungkin akan ada MMR naik nih. Kita tunggu aja dulu ya. Sampai ada MMR naik deh, itu akan lebih pasti, karena dengan naiknya MMR itu berarti memang karena aksi big player ya. Oke, dipantau nih untuk DMMX bagi yang jangka pendek. Bagi yang jangka panjang ya silakan di hold ya. Oke, berikutnya MSIN. Wah, ini yang dikhawatirkan akan menghasilkan suspend nih, karena naiknya nggak keruan ya. Jadi bagi yang mau ikutan silakan, hati-hati aja kalau di suspend ya, karena ini hot bandar memang. Masih naik lagi ya hari ini ya. Wah, gawat nih kalau di suspend. Ini udah 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas. Bagi yang nggak takut tinggi silakan ikutan ya. Ini biasanya udah pada takut tinggi karena sudah ketinggian naiknya. Tapi belum dari hitungan waktu masih ada 2 hari kesempatan untuk lanjut nih. Bergantung bandarnya sih. Silakan nih bagi yang sudah ikutan di hold dulu. Jualnya nanti hari ketiga ya. Hari Rabu ya, berarti hari Rabu jualnya. Oke. PNBN dari Pak Setiadi. Jangan nih, selling pressure masih gede. Berikutnya BTPS. Ini juga jangan ya, masih ngejebak-jebak doang nih kenaikannya, hati-hati. TINS. Belum kalau tuh ada MR naik itu demand-nya kecil ya. Tapi ini selling pressure masih di sekitar 1620 sih, cukup jauh. Coba kita cek apakah cukup capital gain-nya. Enggak ya. Ada yang lebih dekat lagi, jadi masih agak jauh juga. Ya mungkin sekitar 1580 ya ini ya. Jadi kalau dia tembus 1490 plus 1%, masih agak lumayan sih ini kenaikannya ya. Silakan dipantau ya, kalau 1490 plus 1% beli, nanti jualnya di sekitar 1580-an. Oke, berikutnya JPFA. Satu kelompok big player nih. Coba apakah karena demand power dia naiknya? Betul, karena demand power yang gede ya. Silakan nih ikutan.
meskipun akan sedikit berat kenaikan karena ada beberapa selling pressure ya, tapi kalau ada big player yang beli silakan ikutan aja, apalagi nih big player yang paling gede nih ya, silakan ikutan nih, masih ada waktu 5 hari untuk kenaikannya JPFA. Tapi coba kita cek intraday-nya apakah koreksi atau langsung. Ya kemungkinan sih akan koreksi dulu ya, bagusnya tunggu bottom fishing sih, ini gede nih di atas, takutnya itu koreksi. Berikutnya TPIA. Nah ini uptrendnya masih lanjut nggak? Iya sudah expire ya. Tapi yang jangka panjang di hold aja. Nah sekarang ada bottom fishing, yang jangka pendek bisa ikutan jual hari Selasa ya. Jualnya hari Selasa. Silahkan nih ikutan TPIA. Targetnya masih di sini nih. Oh di atas ya, ini sudah ketutup sama dia. Coba kita geser dikit supaya ketemu target. Ya targetnya di sekitar 10.400 ya. Silakan nih ikutan untuk TPIA bagian jangka panjang. Berikutnya keras. Keras jangan dulu ya. Belum. Pak Sugiarto Harum. Ini juga jangan dulu ya. Masih sideways mengarah bearish. BBKP. Nih hati-hati ya, 2 kali nih jebakan Batman dikasih selama 2 bulan terakhir, jangan dulu. Asa sudah, Friends sudah ya. Dari Pak Alex, IRA. Ya, ini fluktuatif sekali ya saat one day trading, dan ini nggak ketangkap ya. Ini kalau ikut main di sini agak riskan ya, kalau pakai chart daily kita harus pakai chart intraday baru kita bisa lebih cepat ikutannya ya. Jadi untuk IRA jangan dulu, tapi kalau mau tahu 2090 kalau ditembus ke atas baru akan oke banget, karena itu berarti demand-nya gede banget ya. Jadi silahkan dipantau nih untuk IRA. Pegas. Oh Pegas belum ya. Coba dia ada demand nggak? Kelihatannya enggak nih. Enggak ya, jangan dulu untuk Pegas. Berikutnya Astra. Ada satu kelompok big player aja, tapi ini terhitung perang bandar ya, dan yang jualan lebih gede, lebih kuat, jadi jangan dulu ya, agak riskan. Telkom, kalau nggak salah supportnya udah ditembus ya, betul udah ditembus ya supportnya, jadi jangan, ini takutnya akan meluncur jauh lebih dalam lagi. BMRI. Nah kita lagi tunggu nih pas nih 5950 ya. Oh bukan, kita mundur lagi 6.000 ya, 6.000 ditembus ke atas nih baru akan ada MMR naik, kemungkinan dia balik badan. Nah itu baru akan oke banget, silahkan dipantau nih BMRI. Dari Buatik, DGNS kadang suka ketuker nih dengan DSNG nih. DGNS ada bottom fishing, ini sudah expert, berarti hanya di bottom fishing, jual hari Senin ya, yang bottom fishing kemarin. Silakan nih trading days 21%, jadi profitnya bisa lumayan dalam 2 hari. MPPA lagi sabar menunggu ya. Ini demand power gede, tapi entah kenapa big player-nya jualan dulu dikit lalu dibiarkan sideways ya di area demand. Kalau dia tembus 11.05 plus 1%, nah itu baru akan oke banget. Jadi layak ditunggu dengan trading days 25%, profitnya bisa gede nih. Apalagi kalau dengan MMR naik ya, akan mantap nih. Silahkan dipantau nih MPPA. Berikutnya LPPF. Jangan dulu nih. Ini ada sideways, one day trading yang merugikan ya. Ini pasti banyak yang nyangkut nih di sini nih, yang ikutan kepancing tarikan harga. Tapi jangan dulu ya, ini masih belum aman. Tunggu sampai agak jauh nih, 2.300 plus 1% ditembus ke atas, baru demand-nya akan oke banget, baru boleh ikutan. Berikutnya Prim. Ini mungkin saham baru ya. Oh ada deh. Baru dengar. Nah, pantasan cuma 2 miliar rupiah per hari. Tapi demand power oke nih, jadi silakan yang mau ikutan ya.
Tunggu sampai tarikan keempat nih, tarikan 1, 2, 3, yang keempat nih akan cukup lumayan nih profitnya. Dari bottom fishing silakan langsung ikutan ya, jual dalam waktu 5 hari boleh, kan ini trennya cukup mantap nih. Oke, untuk prim oke, ikutan PMMP. Oh jangan nih, selling pressure gede banget, ini jebakan Batman nih kemarin nih, bahaya. Dari Pak Steven MDKA. Ini sideways ya, dari bottom fishing pun sudah selesai, nggak ada lagi, jadi kita masih menunggu 2990 plus 1% baru kita boleh ikutan ya. Kalau itu tembus, mudah-mudahan ini ikut ditembus ya 3060 ya. Silahkan dipantau nih untuk MDKA. Dari Bu Widi Tawar. Bu Widi tadi lagi di jalan ya. Nah ini ada bottom fishing, kemarin jual hari Senin ya, ini karena masih sideways. Kita baru akan buy and hold kalau tembus 1280 plus 1%. Ya, silahkan dipantau untuk Tawar. Tekim. Jangan dulu ya, masih gede nih. Masih belum ada tanda-tanda bagus. Dari Bu Eli, MPPL. Ini MPPL atau MPPA kali ya? MLPL kali ya? MLPL. Iya, kayaknya itu. LPL nih harus sabar nih. Memang belum ada jualan di atas, tapi kalau sudah banyak bottom fishing gini, mendingan kita pindah dulu ke saham lain ya. Sayang tertahan lama di sini karena toh bottom fishnya sudah tidak efektif ya, sudah terlalu banyak. Jadi kita tinggal menunggu aja sampai ada kenaikan MMR lagi, baru kita bisa ikutan. Kalau untuk saat ini nunggu MMR naik tuh masih jauh ya, di 810. Jadi silahkan ditunggu aja dulu untuk MLPL. Tapi yang bagi jangka panjang yang sudah beli di sini ya di hold aja. Tunggu sampai MMR turun. Oke, berikutnya ESA. Jangan, selling pressure gede dan banyak. Berikutnya bank udah, AMRT. Nah ini sudah expired, kita hanya di bottom fishing ya. Nah bottom fishing ini meskipun rada sideways tapi trennya cukup bagus sih. Silahkan 1, 2, 3 masih ada 2 hari lagi kesempatan untuk dijual bagi yang bottom fishing di sini. Selain itu adalah tunggu sampai MMR naik ya. Atau tunggu sampai ada bottom fishing lagi. Friend sudah ya. Dari Pak Arvin SRTG. Saratoga ada jualan dengan selling pressure kecil, jadi kemungkinan akan ditarik turun dulu ke area demand power sini. Nanti kalau mereka balik badan itu baru akan terbang lagi ya. Jadi dipantau dulu nih untuk SRTG. TAPG. Wah ini saham baru ya. Baru sedikit yang ketangkap. Coba kita cek di intraday. Akan lebih jelas karena sudah full tertangkap. Oh ya jualan tuh. Jualan cukup gede, jadi jangan dulu ya. Oke. Berikutnya Harum sudah. Dari Pak Gunawan Wika. Nah ini ada calon demand power nih gede. Kita tinggal tunggu konfirmasi penembusan 1050 plus 1%. Dan kalau itu terjadi MMR naik. Dan kalau tetap naik sampai penutupan, targetnya di sini nih. Lumayan sih sekitar 30%. Silakan dipantau nih untuk Wika ya. Oke, berikutnya P1. Oh, jangan dulu ya, masih gede selling pressure. Zinc. Jangan juga ya, masih jualan. ISAT. Nah, ISAT keren kayaknya ya. Oh, ada signal beli ini. Exit tapi MMR nggak turun, silahkan nih ikutan ya. Lihat dalam 5 hari, kalau dalam 5 hari dia nggak balik ke uptrend, jual. Kalau nggak balik ke uptrend jual, tapi kalau dia balik ke uptrend ya di hold ya. Silahkan yang sudah beli di tanda exit ini yaitu penembusan support tapi tidak ada MMR yang turunnya, silahkan nih ikutan. Dipantau nanti dalam 5 hari ya. Dalam 5 hari setelah kemarin tuh 1, jadi tinggal 4 hari lagi dipantau. BBCA. Jangan ya jualan gede.
Dari Pak Bima MMLP. Yes. Ini 1, 2, 3. Oh, sudah lewat 5 hari ya. Jadi hanya di bottom fishing. Nah, yang bottom fishing ini boleh jual di hari kelima ya. Berarti jualnya hari Jumat ya. Ini kan sudah lewat sehari. Jual hari Jumat. Karena ini trennya bagus ya. Silahkan nih ikutan MMLP. Dan itu pasti kemungkinan besar akan tembus 775. Jadi akan hold juga sih karena MMR naik ya. Silahkan nih ikutan untuk MMLP. Tapi coba kita cek apakah ada risiko koreksi dulu. Coba yang 1 menit ya, itu ada gede soal di atas. Oh, kelihatan sih akan lanjut ya. Ini gede di sekitar sini. Ini kalau dia tembus ke 755 itu akan menjadi demand power yang cukup besar tuh. Jadi silahkan nih untuk MMLP untuk ikutan nih. Berikutnya BFIN. Oh, ada yang jualan dikit. Tinggal tunggu sampai ada demand power ya, baru kita bisa ikutan lagi kalau ini balik badannya. Jadi dipantau dulu nih BFIN. Karena cakep nih untuk jangka panjang. Oke, berikutnya dari Bunia SCMA. Wah, Bunia dapetin hot bandar nih. Silakan nih mumpung belum terbang ya, langsung ikutan. Terus Agi. Ya, ini oksigen lagi langka nih, pasti bagus ya. Coba kita cek intraday. Itu ya betul dia jualan tapi nggak gede, ketan di area demand power. Nah, kita berharap ini demand ya, kelihatan sih akan menjadi demand itu. Coba cek yang ya benar ya, pas banget di spot. Silakan ya ikutan AGII. Mumpung belum terbang lagi nih. Oke, berikutnya WMUU. Nah, ini kita lagi tunggu ya penembusan 183 karena ada calon demand power lumayan. Dengan coba selling pressure-nya di 190 ya. Lumayan nih. Capital gain-nya dari di 183 ya. Tapi kalau dia tembus 205 itu baru akan oke ya ke 235. Jadi pantau aja nih dengan hati-hati ya. Coba kita cek di intraday mungkin bisa lebih jelas. Intraday, oh belum ya. Yang 1 jam. Nah, 1 jam baru kelihatan ini memang demand power-nya cukup besar nih. Kalau dia tembus 183 nih. Dipantau dulu ya. Dia bisa naiknya sampai ke nggak ada lawan nih di belakang tuh. Nggak ada lawannya di sini. Selling pressure ini pun kecil tuh. Jadi silakan dipantau nih 183 plus 1%. Oke, berikutnya dari Pak Chandra MTDL. Wah, ini jebakan Batman-nya sadis ya. One day trading ini cukup profit banget nih. Di sini mungkin BEP atau profit sedikit. Lalu di sini bottom fishing. Nah, harus langsung jualan ya. Jadi ini cut loss sedikit nih. Sekarang kita lagi nggak buka posisi. Tunggu sampai dia balik badan baru boleh. Dan itu pun jauh ya. Resistennya masih di 2510 ya. Jangan dulu. Dari Pak Natalis BBTN. Jangan dulu, selling pressure terus yang berperan. WIM. Ini juga selling pressure gede, jangan dulu. Dari Pak Arif MTK sudah ya tadi ya. Ya udah betul, MDK juga sudah. Dari Pak Pitoyo HMSP. Sayang sekali ya, memang karena one day trading akhirnya jualan lagi, jadi jangan dulu ya. Kemudian BBYB. Ini juga jangan dulu ya, kalau tahun 452 ditembus, demand power kecil, kalah ya sama selling pressure. Kenaikannya coba ini 460 dengan ya lumayan sih dari segi presentasi ya.
Kalau 460 plus 1%, 452 plus 1%, sampai di sekitar 480, ya lumayan sih, pas-pasan lah. Karena memang trading Indonesia gede sih. Silakan nih yang mau pantau ya. Yang bottom fishing kemarin berarti jualnya hari Senin ya. Mudah-mudahan naik cukup bagus, apalagi kalau memang ditembus ya, bisa hold lebih lama. Oke, Tekim belum ya. Oh belum ya, nggak bagus. AGI juga sudah ya tadi. Dari Pak Pinggala UNVR. Nah baru yang coba kita cek UNVR bagaimana. Betul, dapat demand power cukup besar. Lawannya di sini ya, cukup besar juga. Jadi di sekitar berapa nih? 5675 ya. 5675 sampai 5850. Silahkan yang mau ikutan, lumayan capital gain-nya. Dengan demand power segede gini, ada 3 kelompok big player. Dalam waktu 4 hari diharapkan ini tercapai. Oke, silahkan ikutan UNVR. Udah lama ditunggu nih UNVR. Baru sekarang dapat konfirmasi dengan demand power lumayan ya. Oke, Mayor lah. Oh jangan dulu nih. Kalau toh ini ditembus ya 2350, selling pressure-nya deket ya yang gede, jadi jangan, pasti berat. Kino truk nih ya, truk bottom fishing jual hari Selasa ya. Silakan ikutan nih bottom fishingnya nih. Resistance big player masih ada agak jauh sih. Kita pantau aja dulu, tapi bottom fishing boleh jual hari Selasa. Berikutnya dari Pak Lulus, ADMF. Cuma 600 juta ya. Tapi ada 3 kelompok big player, silakan ikutan, tapi jangan banyak-banyak ya. Kemungkinan nih kalau dia berhasil tembus 8225 ya, kalau tembus nih plus 1%, MMR tetap naik dan bertahan. Nah itu baru bisa sampai ke sekitar 8500 nih. Jadi silakan ikutan ADMF nih, cukup prospektif ya. Oke, berikutnya Silo. Wah, lama banget surveinya, capek nunggunya ya. Udah gitu tipis lagi. Belum ada tanda-tanda jual memang, tapi mesti sabar. Kalau bottom fishingnya ya cukup sih, cukup profitable ya. Kadang gede, kadang kecil. Sekarang kita tinggal tunggu bottom fishing ya, atau tunggu 8350 plus 1% ditembus hingga memang naik seperti ini. Kita baru bisa hold lebih lama ya. Oke, ini harus sabar nih. Oke, berikutnya dari Pak Fauzan, ICBP sudah, UNVR sudah, Bina sudah, Wika belum ya kayaknya. Oh Wika kita lagi tunggu 1050 plus 1% ya. Kayaknya udah tadi ini. Nanti targetnya di sini ya, pendakiannya. Silahkan nih dipantau nih, layak dipantau nih karena calon gede di manpowernya. Berikutnya BRIS sudah, BRMS sudah, Friends sudah, GGRM kayaknya belum nih GGRM. Wah cakep ya dari sini GGRM. Semenjak kehajar pajak mulai akhir Mei ngamuk dia. Hot bandar lagi. Silakan yang belum ikutan ya. Kelihatannya sih coba akan koreksi dulu nggak? Nggak nih, kelihatannya nggak akan koreksi nih. Kalau itu cuma sejenak, kalau itu terjadi cuma sejenak ya. Silakan manfaatkan ya. GGRM apakah sudah mahal? Kalau dibandingkan historis sih belum ya, masih murah itu. Wah, ini istilahnya ini berapa lama nih dari sini ke sini? 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan selesai dalam 1 bulan kenaikannya, luar biasa. Dan belum selesai nih. Silakan nih ikutan GGRM bagi yang favorit ya, udah lama nanya terus GGRM belum ada rekomen, sekarang sudah nih. Oke. Sebenarnya sudah dari di sini sih rekomennya ya. Udah cukup oke dari sekitar tanggal 2 Juni ya, sudah oke. Oke, berikutnya
BBCA sudah tadi, Pegas juga sudah, Bank sudah, PNB sudah, STMA juga sudah. Dari Bu Rahma ENRG, energi. Blue. Bottom fishing saja, jual hari Selasa ya. Kita lagi tunggu tapi agak jauh ya. 130 tembus ke atas, itu baru akan oke banget. Tapi sekarang kita hanya di bottom fishing, jual hari Selasa. Masa. Wah ini, waduh cuma 20 juta per hari rata-rata nilai transaksinya. Ya jangan gede-gede kalau mau ikutan sih. Dan ini kelihatannya, coba kita cek intraday-nya normal nggak? Ya intraday banyak diam ya. Kalau mau ikutan ya silahkan sih. Tapi saya sih nggak rekomen ya. Ini bisa sewaktu-waktu dibanting ke bawah. Tapi dananya kalau ikutan nggak gede ya mungkin nggak terlalu sakit hati ya. Ini jangan gede-gede nih. Berikutnya era belum ya era ya. Era rekomend saya tuh di edX channel. Silahkan yang mau ikutan bottom fishing, jual hari. Ini kan masih ada 4 hari nih. Sorry 1, 2. Jual hari Kamis ya, jual hari Kamis nih. Karena masih ada 3 hari lagi. Kalau 680 ditembus ke atas itu baru akan oke banget. Di hold lebih lama ya. Silahkan ikutan era nih. MRAT Mustika Ratu. Wah satu jualan. Kita tunggu aja sampai di balik badan baru boleh ikutannya. Karena itu pasti akan cakep, demand powernya gede. Dipantau nih. Tradingnya segede lagi 20%. Tapi jangan gede-gede, tradingnya cuma 1,5 M rupiah per hari rata-rata. Ades ada satu kelompok big player tapi cuma 310 juta rata-rata ya. Jadi nggak direkomen nih untuk ikutan gede-gede. Kalau mau ikutannya silahkan nih, masih ada waktu 5 hari untuk lanjut naik. Tapi jangan gede-gede. Dari Pak Toto, Bang Jago. Wah ini mesti sabar nih. Takutnya yang ini memang jualan tapi lebih mengarah kepada beli ya yang gede ini. Jadi silakan bersabar kalau mau ikutan. Bottom fishing di sini jual hari Selasa ya. Kalau dia tembus 4 plus 275 plus 1%, silakan di hold atau beli bagi yang belum ikutan. Link, silakan nih ikutan mumpung belum ditarik panjang, masih ada waktu 3 hari ya. 1, 2 ya. Masih ada waktu 2 hari untuk ditarik ke atas. Dan kalau memang naik lagi akan bisa di hold lebih lama. Ini cakep karena demand powernya gede ya. Belum ada tanda-tanda jual gede di atas. Cleo ini air mineral bukan? Jebakan Batman nih. Belinya di 424 plus 1%. Hari ini sudah harus jualan ya. Mungkin ya di sekitar 470 ya. Coba kita cek intraday-nya. Ya ini sudah, takutnya sudah selesai. Coba coba yang lebih pendek kita lihat. Yang lebih pendek ya akan koreksi dulu. Tapi di mana demand, coba kita cek ya. Apakah memang masuk ke demand? Berat banget. Sudah ada di demand. Jadi silakan nih kalau mau ikutan. Tapi hati-hati aja karena ini tidak terlalu liquid ya. Kalau dia break ke 480 itu baru oke banget karena demand powernya gede nih. Silakan nih. Kalau dari intraday tadi boleh ikutan langsung ya. Karena sudah di area demand intraday. Same sudah. Oke, yang sudah habis. Baik, terima kasih Pak Angelo. Selamat kalau Pak Angelo tadi naik kereta api. Udah sampai Jakarta. Saya lagi siap-siap naik pesawat AirAsia. Pendampingnya. Mohon teman-teman tidak meninggalkan tempat dulu. Sudah ada langsung tuh yang meninggalkan tempat dari 60 tinggal 56 orang karena salamnya sudah terjawab. Kalau ingin mendapatkan ilmu jangan meninggalkan tempat dulu, tapi kalau hanya ingin mendapatkan rekomendasi, silakan meninggalkan tempat.
Jadi orang-orang yang hanya ingin mendapatkan rekomendasi adalah mereka-mereka yang lebih banyak menjadi pecundang. Itu saya sampaikan. Akan tetapi orang yang ingin mencari ilmu, dia akan menjadi pemenang. Jadi saya ulangi, ya, orang yang hanya ingin mendapatkan rekomendasi, jadi istilahnya kasih pengemis makan, ya, nasi bungkus, maka dia akan hanya hidup sehari. Kasih si pengemis itu adalah ilmu, maka dia akan hidup selamanya. Jadi ya, silakan yang mau mendapatkan rekomendasi saja meninggalkan tempat, ya, dan Anda akan menjadi yang hanya mencari rekomendasi saya. Tadi kan saya sudah istilahnya sudah analogikan dengan siapa itu, ya, dengan pengemis lagi. Minta rekomendasi adalah pengemis karena dia tidak cari ilmu. Akan tetapi mencari ilmu, dia akan menjadi pemenang. He will be a winner, not a loser. Ya. Akan menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Baik, tadi Pak Angelo, saya ingin sedikit menambah ulasan mengenai beberapa saham. Ya. Beberapa saham yang ditanyakan oleh para peserta, terutama misalnya saya melihat DEMX, ya, dan GGRM, dan kita lihat nanti HMSP. Mari kita lihat bersama. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share screen lagi. Kelihatan screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, kita lihat DMMX relatif kepada Kumo. Dia berada di mana terus? Mohon dijawab. Di bawah atau di atas Kumo? Ada yang mau menjawab? Tidak ada. Ada yang di chat? Di chat ya? Oh, saya nggak lihat chat. Oke. Nah, dia di atas. Nah, artinya apa di atas? Di atas ya. Di atas ya. Look, what happened? Anda bisa let profit run dari 400, dari 200 menjadi 1.600 dengan hanya melihat letak harga, ya, relatif terhadap Kumo. Lalu Anda jadikan stop loss-nya di mana? Anda jadikan bukan stop loss, trailing stop di mana? Anda jadikan trailing stop-nya adalah Kijun. Ini kan trailing stop. Dia ikut ke atas terus. Selama belum menembus ini, Anda tidak boleh keluar. Saya sendiri baru melihat DMMX ini. Setelah ditanyakan oleh Anda. Bayangkan DMMX dari Februari ke hari ini naik dari Rp200 ke Rp1.600, 800%. Ini ilmu Ichimoku yang akan dibuat aplikasinya oleh saya dan Pak Angelo. Saya sebagai Pak user, Pak Angelo sebagai sistem analis, ya. Saya juga sebagai sistem analis, sebagai user. Pak Angelo sebagai sistem analis, sebagai user. Lalu nanti Pak Angelo juga, seperti halnya dia membuat AMTA, dia juga mempunyai programmer, ahli program untuk membuat algoritma. Ya. Lihat, look. Saya sangat tertarik lagi. Wah, Pak Angelo mengatakan DMM ini masih akan terbang nih. Jelas dia masih akan terbang, lihat candle-nya.
Lalu Anda yang sudah punya di sini atau beli sini, don't worry, Anda bisa jadikan garis ini sebagai sebagai trailing stop Anda atau stop loss Anda. Ya. Dengan hanya melihat satu tampilan saja, Anda sudah bisa melihat segalanya. Oleh karena itu, begitu saya belajar Ichimoku kira-kira 6 tahun yang lalu, saya sangat tertarik sekali dan saya sudah mengajarkan sampai angkatan ketiga. Ya. Dan di dalam Forex ini juga sangat, apalagi Forex, sangat berarti. Pak Angelo, sorry setelah bikin aplikasinya, istilahnya bikin aplikasinya sebagai beta trial, dia mencoba di Forex. Mudah-mudahan benar apa yang dikatakan Pak Angelo. Minggu lalu dia cuan CHC 40%. Sekarang udah 300% yang. 300%. You can imagine only by using Ichimoku. Tuh ya. Nah itu yang saya ajarkan itu mahal loh. Dan Anda hanya membelinya dengan harga Rp150.000. Saya belajarnya pergi ke Tokyo habis Rp25 juta. Saya melihat di website Ichimoku ada kursus Ichimoku setiap hari Senin, bayarnya adalah 400 US dollar. Sekian pertemuan, 400 US dollar itu berapa? 6 juta rupiah kira-kira ya. 6 juta rupiah. Anda membayarnya, sorry to say, 150.000 rupiah. Anda tidak rugi menjadi anggota PT. Anda tidak rugi. Jadi, bagi yang ingin mendapatkan rekomendasi, saya ulangi lagi, silahkan meninggalkan tempat ini. You will be a beggar. You will be a pengemis. Ya. I want you to be a winner. Ya, I want you to be a good trader, professional trader, not a beggar. Bukan pengemis, bukan minta rekomendasi setiap minggu. Ya. Akan tetapi belajar menggunakan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada Anda sekalian. Loh, apa yang terjadi, ya? Lalu jadi tadi ada pertanyaannya mengenai GGRM. Buy high, sell high, higher, buy high, sell higher. Di mana letak GGRM sekarang? Mohon dijawab. Di atas. Di atas sekali. Di atas ya. Sekali. Don't worry, masih akan, dengan catatan Anda sebagai seorang trader, Anda kan trader, ya? Oh sorry, mau memperlihatkan itu lagi tuh apa? Pramugari. Anda sebagai trader kan ada pengaman, jangan takut terlalu tinggi. Kalau Anda punya ilmunya, Anda bisa jadikan apa? Garis ini sebagai daerah stop loss Anda. Anda beli sini, stop loss, cut loss di sini. Ruginya nggak begitu banyak. Dan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi daerah pantulan untuk swing trading. Kalau ini gerakan harga, ya, ini harga bergerak, ternyata dia ini. Ini kan yang merah ini menjadi apa? Menjadi daerah apa? Mohon dijawab dulu. Support. Kalau daerah support, dua kemungkinan dia apa? Mantul ke atas, betul tidak? Betul. Daerah buy. Pakai ilmu-ilmu yang kita sudah berikan kepada Anda secara gratis, to be a winner, not a beggar, 6 bulan yang lalu. Ya, bagi mereka-mereka yang baru ikut di sini. Kalau dari anggota Gold itu sudah 2 tahun yang lalu lah. Ibu Nia misalnya dan lain itu sudah 15 tahun dengan kita. Ini yang harus kita itu kan lihat. Lalu gudang garam dia momentumnya harus baik, sedang baik ya. Karena apa? Ya. Karena dia sedang berada di atas UMO.
sedang berada di atas UMO, ya, dengan daerah support bisa jadikan support, bisa dijadikan trailing stop. Dua garis ini. Pengamannya ada. Anda boleh dibeli di mana saja. Jadikan dua garis ini sebagai garis pantulan untuk swing trading. Nanti saya akan buka kursus swing trading, ya. Atau jadikan dua garis ini sebagai garis cut loss, stop loss. Selanjutnya, mari kita lihat temannya GGRM itu siapa? HMFC, ya. Tunggu aja HMSK seperti GGRM tadi. Pada suatu waktu, kita kan bisa melihat pengalaman bahwa apa yang terjadi pada, ini psikologis ya, bukan. Yang jelas, HMSE tidak boleh beli dulu. Akan tetapi, pada suatu waktu, dia tembus ke daerah ini, seperti halnya GGRM, DMMX tadi, Anda silahkan masuk lagi. Loh, kalau dilihat dari harga, kita lihat GGRM itu, HMSP itu, ntar kita ke monthly ya. History repeat itself, mungkin saja dia akan kembali ke harga semulanya, yaitu di 5.500 kalau dia sudah menembus awan UMO-nya, ya. Jadi apa yang akan terjadi? Ya, ini berarti Anda punya watchlist. Pengalaman GGRM, Anda akan menjadi punya watchlist di misalnya ini apa? Di apa? Tentu aja Anda tidak boleh beli di sini, tapi kita lihat ke daily chart-nya sudah mulai mendekat ke daerah sini. Dan setelah menembus UMO ini, maka trading upward potentialnya akan menjadi ke 5.000. Nah, sekarang saya ingin lihat pengalaman Pak Angelo, forex-nya itunya apa ya? Euro USD yang. Euro. USD. Pakai iya. daily apa? Daily. Ini kita pakai Euro USD. Kelihatan nggak? Kelihatan. Euro USD. Kelihatan. Apa? Nah, Anda kalau sudah menjadi profesional, maju kena, mundur kena, bullish make money, bearish make money. Dalam masa bearish pun Anda bisa mendapatkan uang banyak kalau Anda trading forex. Dalam masa bearish, Anda bisa memperoleh uang jadi jutawan even in bearish condition. Dan Ichimoku can tell you. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Kenapa kita lihat Ichimoku-nya ya untuk daily chart. Jadi saya pindahkan dulu ini ke daily. Kok nggak ketemu daily-nya di mana ya? Bentar. Nah, ini daily ya. Tep. Pak Angelo belinya di mana tuh? Jual yang short. Nge-short ya? Ya. Daerah 1. Berapa itu? Oke lah di sini misalnya. Sekarang belum jual. Belum short. Belum close short. Cover short ya. Cover short namanya.
Jadi Pak Angelo let profit run dia ke bawah. Dia harga turun saja, turun bukan lari karena dia nge-short. Harganya turun terus, dia tidak lari karena dia nge-short. Bearish make money kalau di forex, bullish make money. Oleh karena itu, seperti halnya anggota AETI yang namanya Pak siapa ya ketuanya tuh Pak Angelo? AETI Al-Fatih. Bukan, yang forex trading di samping Pak Gideon. Indra. Hah? Indra. Pak Indra. Pak Indra itu ya ratusan persen karena dia di forex. Lalu satu lagi juara kedua dunia forex siapa? Irwan. Pak Irwan Ariston. Juara kedua trading forex itu orang Indonesia, Pak Irwan Ariston, teman baik kita di AAT. Karena mereka bermain di bearish make money, ya kita ganti di bearish make money, di bullish make money. Dan ini saya juga learner ya. Saya juga istilahnya masih pembelajar. Ya. Saya sekarang ini terus terang ya sedang berhubungan terus dengan Pak Gema Astronaci ya, karena saya dulu tidak trading forex karena saya kerja ya masih pejabat tinggi airline lah. Gaji saya gede banget dulu. Jadi saya harus fokus di pekerjaan. Tetapi saya ada waktu sekarang. Sekarang saya sedang belajar trading forex. Terutama ada sesuatu yang sedang kita buat dengan Pak Angelo, yaitu GitHub Ichimoku Trading System yang akan kita launch betanya kira-kira bulan akhir Juli ini. Ya, nanti Pak Angelo akan sedikit menerangkan ya, apa yang telah kita sedang buat. Nah, baik, sekarang saya tambah lagi new share, ya saya ganti share lagi. Ini yang sedang kita siapkan sekarang. Ini pelajaran yang kita berikan kepada teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Minggu yang lalu. Ichimoku Trading System yang sedang dibuat oleh Pak Angelo dan saya. Ichimoku Trading System. Ya. Tenkan-sen, Kijun-sen Cross, strategi berdua, ya, Kijun Cross. Selanjutnya, Tenkan-sen, Kijun-sen Cross Strategy, dan semuanya itu kita akan algoritmakan, kita akan bikin aplikasinya. Lalu demikian juga, Tenkan-sen, Kijun Cross Strategy, ya, akan kita bikin Kijun-sen Cross Strategy. Kumo Breakout Strategy, ini akan diterjemahkan oleh kita semua, ya, ke dalam aplikasi yang sedang disiapkan oleh Pak Angelo, saya dan programmer dari Pak Angelo yang sebelumnya menyiapkan AMTA. Saya mengikuti AMTA semenjak 10 tahun yang lalu. Saya pakai AMTA juga, ya. Terus sampai akhir ini saya memakai AMTA. Akan tetapi kita lengkapi AMTA ini dengan GitLab application Ichimoku Strategy, di mana kita akan mengetahui apakah kita boleh masuk, apakah kita semua apakah dia bear, tetapi bear belum tentu bear. Apakah dia bear-nya itu strong, apakah bear-nya itu weak, apakah bear-nya itu adalah netral. Kita akan semua keluarkan di aplikasi tersebut sehingga bisa menyiapkan Anda untuk
tidak masuk seenaknya. Oke, di sini bear. Belum tentu bear ini kita harus lari misalnya, karena bear-nya ternyata di atas awan kumuh, berarti bear-nya adalah weak. Bear-nya di dalam awan kumuh, bear-nya netral. Akan tapi bear-nya di bawah awan kumuh, hati-hati, Anda hanya boleh melakukan short di forex. Ini yang sedang kita siapkan. Nah, dengan begitu juga mengenai Chiku span breakout strategy. Bagi yang mengikuti pelatihan kita seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, mengetahui apa itu yang dinamakan dengan chip, ya. Nanti bagi mereka-mereka yang mengikuti pelatihan yang lalu, Anda akan diajak untuk ikut menyempurnakan sebagai user. Selanjutnya juga, ini Chiku Span. Ini kesimpulan dari cloud, ya, dari Ichimoku Cloud. Kesimpulannya macam-macam ini rumusnya, lalu dan ini semuanya adalah apa yang kita pelajari yang lalu. Lalu risk management-nya. Di dalam risk management, di dalam aplikasi nanti dari Ichimoku G-Club application akan juga ada aplikasi manajemen risikonya. Karena you are a good trader atau good investor, but you don't have any risk management, you will be a loser. Apalagi jika Anda tidak memiliki money management. Bicara soal Ichimoku dalam risk management, pertama adalah trend following. Ingat, trend following untuk menentukan garis support dan resistance atau trailing stop dapat dijadikan sebagai trailing stop, ya. Selanjutnya, jangan lupa money management. Anda bisa hebat di Ichimoku, Anda bisa hebat di risk management, tetapi Anda tidak memiliki money management. Again, you will be a loser. Money management adalah mewakili minimum 40-50% ilmu yang Anda harus miliki ketika Anda terjun dalam dunia trading ataupun investasi. Nah, selanjutnya saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Jalo 5 menit mungkin untuk, karena saya dengar sudah azan, ya, untuk menambahkan mengenai Ichimoku applications yang akan kita siapkan. Silakan Pak Jalo. Ya, jadi nanti ini aplikasi mungkin bagi yang sudah pernah pakai AMTA ini akan mirip-mirip dalam hal fitur, ya. Jadi nanti akan ada fitur Explorer yang akan otomatis mencari semua signal dari Ichimoku komponen seperti Kumo break ke atas Kumo, break ke bawah Kumo, atau Tenkan-sen break up ke atas Kijun-sen sebagai awal uptrend juga. Lalu Chikou span cross bull dan bear-nya, dan termasuk kelompok apakah cross itu strong, apakah netral ataupun weak, ya, ataupun lemah. Itu semua explore-nya akan ada. Lalu mencari saham-saham yang sedang uptrend, maksudnya yang sedang ada di atas Kumo, atau yang sedang ada di dalam Kumo, atau yang sedang ada di bawah Kumo. Jadi bisa dengan cepat itu akan mendapatkan saham-saham yang berada dalam kondisi itu. Plus nanti akan ada alert untuk setiap signal cross, ya. Jadi kalau misalnya harga pas break atas Kumo itu detik itu juga, ya mungkin ada selisih beberapa detik, langsung ada alert notifikasi di handphone kita. Oh, saham ini sudah break atas Kumo, berarti kan sudah harus kita pantau atau mungkin kita sudah harus ikutan beli, ya. Karena itu berarti sudah masuk ke arah uptrend. Jadi kira-kira itu fiturnya. Nanti chartnya juga akan ada label-label di lokasi-lokasi ada cross, seperti misalnya cross bull, strong bull, Tenkan-sen cross Kijun-sen, itu akan ada label lengkap di situ, atau strong bull Chikou span cross, ya, termasuk netral, termasuk weaknya juga, itu semua akan ada. Jadi komplit. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak usah capek-capek membaca chartnya. Termasuk nanti akan ada seperti expert advisor, ya, seperti nanti akan ada
seorang technical advisor menjelaskan dalam bentuk teks di yang namanya commentary. Ini kondisinya dalam hal Kumo bagaimana, dalam hal Tenkan-sen gimana, Chikou-span gimana. Jadi tinggal baca aja. Bahkan bisa di kalau di Metastock itu yang bisa di copy paste ya ke Word. Kalau di aplikasi Android nggak bisa, ya paling screenshot aja. Tapi ya mempermudah sekaligus untuk belajar lah. Kalau melihat ini chartnya sedang bagaimana, tinggal lihat komentarinya ya. Tapi itu akan step by step. Yang pertama adalah alert dan explore ya, alert dan explore serta di chart label lokasi di chartnya. Kalau komentari mungkin menyusul karena itu algonya lebih berat ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Erna, berapa per tahun saya belum tahu juga, nanti yang akan tentukan ya. Oke, yang singkat aja, cuman seperti itu penjelasannya. Nanti harusnya dalam minggu ini sudah selesai, tapi tadi pagi saya tanya programnya bilang belum, masih finishing. Mudah-mudahan Sabtu Minggu selesai, langsung bisa nanti dibagikan bagi yang sudah peserta seminar Ichimoku kemarin ya, dikasih free trialnya. Oke, baik. Bagi yang belum mengikuti seminarnya, kita akan buka seminar lagi ya, silahkan. Nanti saya akan sampaikan. Sebelum Anda bisa menggunakan trial tersebut, karena bagaimanapun kan Anda harus bisa menguasai ilmunya dulu ya. Kita akan bikin latihan lagi angkatan keempat. Nah, silakan ya. Sebentar, saya angkatan keempat, dan kita janjikan bahwa peserta-peserta seminar akan mendapatkan suatu privilege, termasuk di dalam kita menyiapkan dan kita ingin membuat Anda sebagai istilah user yang kita ajak di dalam apakah itu Ibu Erna, apakah itu Bu Ailani, Pak Alia kok Ibu Ailani namanya Pak Ibu Erna atau Bu Nia semuanya, atau Pak Ben ya, kita akan ajak untuk sama-sama menyempurnakan kita sebagai user ya. Harga langganan kita akan tentukan nanti, but namanya biasanya PIPMI itu ekonomis ya. PIPMI itu ekonomis, tidak akan mahal-mahal. Hanya satu istilah kita inginkan lagi, bahwa PIPMI ini harus memiliki dana supaya dia bisa berkembang lagi, dia bisa menciptakan aplikasi-aplikasi bukan hanya untuk trading saja, akan tetapi aplikasi untuk investing. Contohnya lagi di dalam Ichimoku ya, dalam Ichimoku ini nanti Anda juga akan memperoleh apa? Memperoleh data-data jika Anda ingin menjadi investor. Jika Anda ingin menjadi investor, kita akan menampilkan data-data fundamental yang diperlukan oleh investor untuk mengambil keputusan secara cepat apakah saham ini murah, mahal, atau fair ya. Dengan menampilkan beberapa statistik fundamental dan mengatakan saham ini murah, saham ini berapa sekian persen di bawah harga fair value-nya dan lain. Kita akan tampilkan sehingga Anda bisa membeli. Lalu membelinya kapan? Anda bisa melihat Ichimoku sehingga Anda bisa melakukan trading, istilahnya melakukan investing strategy dengan menggunakan analisis, fundamental analysis dan technical analysis, khususnya Ichimoku. Ditambah lagi seperti katakan tadi, akan keluar juga ditambahkan the money management and risk management. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Have a nice weekend. Untuk mulai minggu depan, maka acara akan kita mulai saat menunggu mereka-mereka yang masih bekerja pada hari Jumat. Jadi kita akan mulai pada jam 19.30. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.